Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita masih bisa menuntut ilmu. Serta tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran 6 dan 7, yaitu tata cara serta adab dan hikmah haji dan umroh. Sebelumnya, kaifahalukum, bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh, teman-teman yang soleh? Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tata cara, adab, hikmah, haji, dan umroh. Pembahasan pertama yaitu tentang tata cara ibadah umroh. Tentunya ibadah haji dan umroh ini termasuk ibadah yang mahdoh. Sudah tentu terdapat aturan-aturan baku yang ditetapkan oleh syariat. Kita pun harus memahami aturan atau ketentuan tersebut agar melaksanakan atau mengerjakan haji dan umroh dengan benar sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Kemudian, apa sajakah tata cara ibadah umroh itu? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti manasik. Manasik adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Apabila kita memulai ibadah umroh, maka kita harus tertib pelaksanaannya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Ihram diawali dengan melepaskan pakaian berjahit bagi lelaki dan disunahkan untuk mandi serta memakai wewangian di badan, lalu memakai pakaian ihram. Apabila seorang ingin mengerjakan haji tamattu, maka ia harus mengerjakan umroh terlebih dahulu. Ketika berihram untuk umroh haji tamattu, maka ia harus membaca Labbaika umratan mutamatti'an ilal hajj. Fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Lalu ketika berangkat ke Mekah sambil mengucapkan kalimat talbiyah atau sambil bertalbiyah. Labbaika Allahumma labbaik la syarika laka baik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian tata cara yang kedua yaitu tawaf umroh, yaitu menjadi salah satu rukun ibadah dalam umroh. Bagaimana cara melaksanakan tawaf? Yaitu yang pertama, memasuki Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Yang kedua, langsung menuju Hajar Aswad, lalu menciumnya atau cukup dengan isyarat telapak tangan. Yang ketiga, menjadikan posisi Baitullah ada di sebelah kirinya. Yang keempat, memulai tawaf 7 putaran. 3 putaran pertama berjalan dengan cepat dan putaran berikutnya atau 4 putaran berikutnya berjalan biasa. Yang kelima, memperbanyak zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah selesai melaksanakan tawaf. Kemudian tata cara yang ketiga yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil dimulai dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintas tanda hijau berlari agak kencang. Nah, sa'i ini dimulai dari
di Safa dan berakhir di Marwah. Yang keempat yaitu tahalul, yaitu menggunting rambut kepala. Laki-laki dianjurkan mencukur seluruhnya, sedangkan perempuan hanya menggunting rambut sepanjang ruas jarinya saja. Dengan melaksanakan tahalul, maka dianggap selesai mengerjakan umroh. Jadi tata cara umroh itu hanya ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf umroh, yang tiga sa'i, dan yang keempat tahalul. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita membahas tentang tata cara ibadah haji. Pelaksanaan atau tata cara ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama berihram. Berihram yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah dari miqat dengan niat ibadah haji sambil membaca labbaika Allahumma hajjan. Kemudian tata cara yang kedua yaitu pergi dan bermalam mabit di Mina. Tanggal berapa? Pada malam 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga menuju Arafah. Dilakukan apabila telah terbit matahari pada tanggal 9 Zulhijjah dan wukuf di sana. Kemudian yang keempat menuju Muzdalifah, yaitu setelah terbenam matahari, sholat maghrib dan isya dijamak serta mempersiapkan batu untuk jumroh. Kemudian yang kelima menuju Mina, yaitu setelah sholat subuh ya pada tanggal 10 Zulhijjah atau sebelum terbit matahari. Kemudian yang keenam melontar jumroh Aqabah, yaitu dengan 7 lontaran batu kecil. Kemudian yang ketujuh menyembelih hewan, yaitu bagi haji tamatu dan qiron. Yang kedelapan tahalul. Yang kesembilan menuju Mekah. Di Mekah melaksanakan atau melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian yang ke-10 kembali ke Mina dan bermalam selama 2-3 hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian tata cara yang ke-11 yaitu melempar jumroh yang 3, ula, wusta, dan aqabah. Setiap jumroh 7 lemparan batu kerikil dan dilakukan setelah matahari tergelincir, waktu zuhur hingga maghrib. Sampai di sini ibadah haji selesai. Kemudian yang terakhir yaitu tawaf wada. Jadi apabila hendak pulang meninggalkan Mekah, maka dilakukan sebanyak 7 putaran. Artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Maka tata cara ibadah haji selesainya setelah melaksanakan melempar jumroh yang 3, yaitu ula, wusta, dan aqabah. Kemudian pembahasan kedua yaitu adab dan hikmah haji dan umroh. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan atau saat pelaksanaan ibadah haji atau umroh, maka ada adab-adab yang perlu dijaga agar tidak merusak makna ibadah haji itu sendiri. Dengan demikian, kita juga akan memperoleh banyak hikmah dari ibadah ini. Nah, berikut ini merupakan adab-adab dalam ibadah haji dan umroh. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama, mengikhlaskan niat haji dan umroh hanya karena Allah. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Kemudian yang ketiga, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang keempat, menjaga diri ketika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
Kemudian yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam beribadah, khususnya sholat. Kemudian yang keenam, berlaku lemah lembut terhadap orang lain, terutama ketika tawaf, mencium hajar aswad, sa'i, dan melontar jumroh. Karena apa? Karena pada saat tersebut jamaah banyak sekali. Jadi sehingga kita harus bersikap lemah lembut terhadap orang lain dan sabar. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak berdoa dan memohon kebaikan kepada Allah. Dan yang kedelapan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Seperti apa? Mengusap Ka'bah, makam Ibrahim, atau yang lainnya. Kemudian pembahasan kedua yaitu hikmah dari ibadah haji dan umroh. Tentunya pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini memiliki banyak sekali hikmah. Di antaranya yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenang dan mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar hijrah ke Mekah, bagaimana perjuangan beliau untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengambil pelajaran dari sejarah dakwah Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah mendakwahkan agama yang hakiki ini, banyak sekali perjuangannya sehingga sampai kepada kita. Kemudian yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, kenapa? Karena tentu ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, banyak sekali saudara-saudara kita yang semuslim, yang seiman berkumpul di Mekah dan di Madinah. Mulai dari berbagai negara, berbagai suku dan bangsa, ya. Sehingga dengan menggunakan pakaian ihram ini akan menggambarkan persamaan dan persatuan. Baik, alhamdulillah materi pelajaran fikih pada hari ini sudah selesai. Materi ini sudah disampaikan. Semoga apa yang dapat disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Ananda semuanya yang soleh tetap semangat dan istiqomah dalam belajarnya, serta disiplin dan tanggung jawab, serta berbakti kepada orang tua. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memudahkan kepada kita dalam segala urusannya. Sekian dari ana. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.